Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di sini saja misalnya ya, untuk di data kami untuk indeks spending-nya aja ya. Sebenarnya dalam beberapa rilis kami terakhir ini terdapat peningkatan ya di peningkatan belanja masyarakat ke restoran dan shopping mall ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya untuk yang di Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Jakarta misalnya itu mengalami rebound ya per April misalnya ya per April awal April ini. Nah, artinya kalau kita lihat ada pelarangan mudik kemudian direalisasikan bahwa para pemudik tersebut berbelanja di kota-kota besar tersebut ya, termasuk di Jakarta, saya rasa bisa tumbuh 1-2% ya untuk deltanya ya dibandingkan dengan periode di mana para pemudiknya tuh langsung mudik semua gitu ya. Itu untuk yang peningkatan di kota-kota tempat para pemudik tersebut bekerja. Demikian, Mbak. Jadi memang harapannya ya kalau tidak ada pembatasan mobilitas tadi ya atau dengan kata lain dengan protokol yang sangat ketat ya, menurut saya belanja di kota-kota besar ini juga akan relatif meningkat di bulan April dan Mei pertengahan nanti. Baik, 1-2% untuk di kota-kota besar. Dan kita juga tahu salah satu stimulus Deltanya ya. juga yang diberikan pemerintah ini dengan adanya larangan mudik, itu juga adalah dengan stimulus ongkir begitu untuk Harbolnas nanti. Anda lihat apakah ini juga akan efektif Ya. untuk menggenjot perekonomian? Iya jelas, Mbak. Saya kasih contoh aja ya data kami ya. Kita bandingkan antara bulan Februari, Maret, dan April ya. Jadi kalau kita lihat untuk di kota-kota di mana tempat para pemudik tersebut bekerja ya. Saya ambil tadi contohnya baru terjadi kenaikannya. Contoh misalnya di Tangerang ya. Itu di bulan Maret yang lalu 83% ya kunjungan ke pusat belanja. Di bulan April tanggal 1 sampai 19 menurut catatan kami itu naik ke 91%. Di Jakarta itu dari 90% ya di bulan Maret ya 8 sampai 24 Maret itu naik ke 141% dari antara 1 sampai 19 April. Nah, yang menarik, yang signifikan itu 90% itu di Makassar. Jadi bulan Maret itu di Makassar mencapai 90%, di pertengahan April itu sudah mencapai 304%. Jadi kalau kita ambil benchmarknya di 100%, itu sudah jauh di atas posisi rata-rata sebelum COVID ya. Kalau di Surabaya itu relatif flat ya di 104% di bulan Maret, kemudian di bulan April ini di 109%. Nah, ini terlihat ini angka kunjungan untuk ke shopping mall. Sekarang kalau kita lihat angka kunjungan ke restoran, ya angka kunjungan ke restoran juga masih relatif sama. Untuk di Jakarta saja misalnya, ya kita lihat itu dari 93% menjadi ke 140% di bulan April periode yang sama. Di Surabaya dari 89% itu ke 111%. Ya, Medan 78% menjadi 90%. Jadi memang kita memiliki modal di sini bahwa masyarakat memang masih tetap ingin berbelanja, demand-nya ada, namun yang kita perlu jaga dari sisi pemerintah adalah bagaimana kita tetap ya pemerintah bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap menerapkan protokol dengan sosialisasi ya dengan pengawasan yang ketat ya, plus ada kontribusi dari sektor atau dunia usaha juga ya misalnya untuk menjaga ya supaya relaksasi pada mobilitas ini tidak kemudian menimbulkan dampak adanya second wave ya dari COVID-19 ini sendiri.